warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kumaira. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Saya di sini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang mengapa sih harus mempelajari bahasa Indonesia gitu. Nah, mempelajari bahasa Indonesia itu sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai bahasa yang berbeda. Tentu tidaklah mudah berkomunikasi dengan bahasa yang baik, benar, sopan, serta baku. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut juga harus mengetahui apa aja yang ada dalam bahasa Indonesia, seperti aspek-aspeknya atau apa terbagi menjadi berapa atau apa aja sih yang ada dalam bahasa Indonesia tersebut gitu. Jadi mari kita bahas. Nah, pada bahasa Indonesia itu sendiri hakikatnya berfokus pada keterampilan menulis dan bagaimana kita menguasainya. Bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama bahasa lisan dan kedua bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Berbeda dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, sedangkan bahasa tulis unsur utamanya berupa huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama bahasa yang baku dan kedua bahasa yang tidak baku. Dalam ragam lisan dan ragam tulis juga memiliki perbedaan. Nah, pada ragam lisan, yang pertama itu menghendaki adanya lawan bicara. Mengapa? Karena lisan itu kan seperti berkata, berkomunikasi secara langsung menggunakan kata-kata. Jadi pentingnya adanya lawan bicara untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, komunikasi. Nah, yang kedua ada fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata. Yang ketiga, terikat situasi, ruang, dan waktu. Dan yang keempat, makna dipengaruhi oleh titik rendah dan panjang pendeknya nada suara atau bisa diartikan dengan intonasi. Jadi, pentingnya intonasi itu karena ketika salah dalam nada bicara itu bisa menyebabkan salah artian gitu. Jadi, betapa pentingnya intonasi itu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu secara benar. Jadi ketika salah saja irama atau intonasi dalam kata-kata tersebut itu bisa saja menyalahartikan arti. Sedangkan ragam tulis yang pertama itu tidak menghendaki lawan bicara karena dia berbentuk tulisan, tidak lisan. Yang kedua, fungsi gramatikal ditulis secara jelas agar orang yang membaca dapat memahami. Yang ketiga, tidak terisi situasi, ruang, dan waktu. Serta yang terakhir, makna dipengaruhi oleh pemakaian tanda baca. Nah, kalau lisan tadi itu berpengaruh pada intonasi, sedangkan tulis itu dipengaruhi oleh pemakaian tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Karena pada tanda baca itu bisa kita pahami irama, bisa kita pahami intonasinya dari tanda baca tersebut. Nah, dalam bahasa tulis itu juga memiliki beberapa aspek-aspek yang berkaitan. Pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baku, tidak gaul. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat, diksi atau pilih kata. Yang kelima, menjelaskan kalimat efektif. Yang keenam, pembuatan paragraf. Yang ketujuh, perencanaan karangan. Dan yang terakhir adalah syarat resmi. Jadi, untuk menciptakan suatu tulisan itu butuh memperhatikan beberapa aspek-aspek tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terkurang terlebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.